Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Edwin Trimaulana dengan NIM 202410102028 dari kelas pemrograman antarmuka aplikasi A. Nah, di sini ada sebuah studi kasus tugas individu, yaitu disuruh pelajari terkait JWT pada sistem berbasis IPA pada URL berikut. Lalu kemudian cobalah pengimplementasian JWT pada link URL berikut. Lalu untuk tugasnya yaitu buatlah client slide berbasis web atau desktop untuk mengakses IPA menggunakan token JWT pada contoh implementasi di atas. Kemudian buatlah video singkat untuk menjelaskan dan mendemokan hasil running programnya. Nah, langsung saja kita ke URL yang pertama, yaitu tentang pelajari terkait JWT. Nah, untuk pertama kali ke web buat mempelajari JWT yaitu sini. Nah, kita bisa pelajari terlebih dahulu. Lalu setelah itu habis kita pelajari, cobalah pengimplementasian JWT pada URL ini. Nah, untuk URL-nya yaitu ini. Nah, pertama-tama kita ke instalasi. Nah, dari instalasi ini kita menginstal yaitu Flash. Nah, ini Flash buat menjalankan JWT-nya nanti di program Python-nya. Lalu habis kita kopikan, kita masukkan ke VS Code ini. Nah, habis dari VS Code ini kita ke terminal. Terus dari terminal kita new terminal. Nah, habis new terminal gini, lalu kita pastekan di sini. Nah, berhubung saya sudah menginstal JWT-nya, menginstal Flux-nya tadi, jadi akan tampilannya seperti ini. You should consider upgrading fee ini. Pip install upgrade pip command. Nah, lalu habis instalasi Flash-nya yang kita buat yaitu sebuah new folder baru. Nah, bebas teman-teman mau kasih nama apa. Saya di sini membuat nama folder JWT. Nah, ini JWT, di dalam JWT ini ada statis. Nah, statis ini ada dua file, yaitu index.html sama index.json. Kemudian kita kembali ke web tadi buat ke web instalasi. Nah, habis dari sini kita ke basic usage. Nah, di sini udah ada beberapa code program yang akan kita jalankan, kita running. Nah, ini dikopi dari atas sampai bawah ini. Nah, dikopi, habis itu kita masukkan ke file yang namanya jwt-app.python ini. Nah, kita pastekan di sini. Nah, kita pastekan, habis itu kita pastekan, pertama-tama kita mengimpортkan data yang dibutuhkan seperti flash-nya ini, terus habis itu make response, lalu JSON-nya dan lain-lain ini yang kita perlukan untuk menjalankan programnya. Nah, lalu kemudian di sini ada app flash name static URL path static. Nah, ini gunanya fungsinya buat menghubungkan ke indeks HTML-nya. Nah, lalu kemudian ke app config jwt script key my jwt script key. Lalu kemudian app config jwt token location head jokis. Nah, ini fungsinya buat pertama kali kita waktu masuk ke webnya, yaitu akan ditampilkan sebuah username sama password. Nah, untuk akunnya sendiri yaitu ini username,
sama password. Nah, untuk username-nya yaitu admin, kemudian password-nya yaitu admin. Jadi admin gitu. Kemudian di sini ada dev login. Nah, buat login, buat masuknya ke thread berikutnya itu. Nah, habis kita masukkan username sama password, akan memunculkan sebuah percabangan yaitu if username akun username. Jika akun berhasil akan nampak tokennya, dan jika password atau username-nya tidak sesuai dengan yang kita inputkan, itu tidak akan bisa masuk. Nah, tidak akan bisa menampilkan tokennya. Jadi begitu. Lalu kemudian ke protect methods get. Lalu dev protect. Kan user login is identity. Return JSON login kan user. Dev main pack return 200. Nah, ini untuk mereturn filenya, file yang ada di indeks HTML sama JSON-nya. Nah, kita pakai URL ini ke webnya. Lalu kemudian kita ke indeks HTML. Nah, fungsinya indeks HTML ini buat menghubungkan ke webnya, ke web localhost-nya, buat menampilkan webnya. Lalu kemudian untuk indeks JSON-nya sendiri itu buat nampilkan kalau data yang kita masukkan itu benar, akan lanjut, akan menampilkan tokennya, dan jika data yang kita masukkan salah, itu tidak akan akan nampak tokennya. Nah, atau gagal gitu. Nah, langsung saja kita ke demo yang sudah kita run buat JWT-nya, yaitu ini. Nah, tampilannya seperti ini. Yang pertama-tama kita masuk ke webnya itu. Ini buat linknya localhost 500 statis index HTML. Lalu kemudian teman-teman sini akan nampak web JWT token. Nah, di sini suruh memasukkan username. Nah, username-nya yaitu kita admin. Nah, untuk passwordnya, jika kita memasukkan password yang tidak sesuai dengan kita inputkan tadi di program code Visual Studio Code-nya, nah akan valid, akan gagal gitu. Your access token unvalid. Nah, tidak bisa menampilkan buat tokennya. Nah, kita lihat buat tokennya itu kita klik di protect ini. Nah, untuk username-nya sendiri yaitu admin, lalu passwordnya yaitu admin yang sudah kita inputkan di file jwt.py-nya tadi. Nah, ini admin. Jadi kita masukkan yang admin. Jadi kita rubah ke admin buat passwordnya. Admin gini. Nah, akan muncul sebuah token seperti ini. Nah, ini kalau seperti ini, kalau tampilannya seperti ini itu sudah dikatakan berhasil. Nah, jadi seperti itulah kurang lebihnya. Saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.